Victor datang Pak Yan. Habib sudah ada di atas. Yeah. Lo ya kita ini. Oke. Assalamualaikum. Pak, ke atas kita ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, apa kabar Bib? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bib, sehat Bib? Aku ngambil reporting. Sibuk Bib? Enggak lagi. Ada yang bikin paspor? Belum. Biar ini. Betul. Mungkin ya. Jadi hari mulai kita ke sini, kebetulan saya ini membawa data sebagai bandingannya dari keluarga Basaiban yang ada di Jawa, tepatnya yang ada di Magelang. Jadi kita mau tanya, kan? Seperti ini, ya kan? Halaman 2 deh. Ya, ya. Waalaikumsalam. Ya, jadi kita ingin ceritakan kan, bahwasannya kalau berdasarkan istilahnya itu catatannya Habib bisa yang dibukukan oleh Muhammad Samsul Segaf ya, itu yang di saksi hidupnya adalah orang tuanya Mehmet, gitu ya. Itu mereka melihat manuskrip Basaiban Komering dari yang namanya Abdul Nawar
Abu Nawar Basaiban bin Abdurrahman Basaiban yang punya anak Amin, Abu Bakar, Amin dan Siti Aisyah. Amin ini punya anak ialah Ramadan yang kita bicarakan kemarin. Nah, Ramadan ya kan artinya Kemudian sama Abu Nawar. ya sama Abu Nawar ya. Abu Nawar kakaknya. Kakaknya ya. Nah jadi mereka ini memang kalau kita bicarakan di kemarin itu ada yang menggunakan Basaiban, ada yang menggunakan Idrus, ada yang tidak menggunakan Fan, itu ada 3 gitu. Nah hasil daripada istilahnya itu catatan itu ya artinya keluarga Basaiban dari Abdurrahman, keluarganya Abu Rahman ini sudah lama menggunakan nama Basaiban artinya di Kumering. Nah, ada pun yang kami maksudkan adalah ini, maksud kami itu adalah berdasarkan catatan itu dan juga catatan dari Cirebon ini, itu bahwasannya ada pernikahan antara Abdurrahman Basaiban dengan Ratu Minawan binti Syarif Hidayatullah gitu. Ya. Ya, pernikahan itu. Nah, di situ disampaikan oleh Pak Rihin, pustakawannya dari Cirebon, bahwasanya dalam naskah itu disebutkan ada nama yang namanya Abdul Malik dari pernikahan itu. Dari catatan itu itu didapatkan dari naskah Jawa, Jawa gitu ya, dan Arab gitu. Itu dari Parihin, pustakawannya Cirebon. Nah, lalu dia mengatakan bahwasan ini keterangan naskah ini bisa nanti dilihat juga di keterangannya History of Cirebon ya. Di sini History of Cirebon itu dijelaskan bahwasannya anaknya itu ada namanya Ahmad Darussalam dan yang Papa di Kumering dan yang namanya Muhammad Tuan di Pulau Papa di Kumering. Dua orang itu ya. Termasuk ada namanya Abdullah, Sulaiman dan Husain. Nah, lalu kalau kami melihat susunan nasab ini dan keputusan dari Maktab Daimi di tahun 2014, kami melihat bahwasannya di sini yang diputuskan adalah Sulaiman yang susunan nasabnya sebagaimana yang kami yakin adalah Sulaiman saudaranya daripada Ahmad dan Muhammad gitu loh. Termasuk Abdullah, termasuk juga istilahnya itu Husain dan Abdul Malik gitu. Ini di sini. Cuman yang jadi pertanyaan kami, ini Sulaiman siapa yang dimaksudnya itu gitu. Kalau catatan keluarga kami itu intirah, terputus dari catatan keluarga kami, terputus gitu. Nah, keterangan mereka di Sulaiman Kiai Kanigoro, wafat di Betek Mojo Agung, Betek Wirosebo Mojo Agung, yang mendirikan Pondok Pesantren Sidogiri di tahun 1719 Masehi. Atau menurut keterangan Kiai Aminullah, menantunya 1745 Masehi. Nah, kemudian kalau itu dimaksud, kok kami merasa kok jaraknya terlalu jauh gitu. Ada jarak 2 abad gitu dengan keluarga kami yang di Kemering ini, jauh sekali jaraknya gitu. 1500 dengan 1700. Iya, jauh sekali gitu. Kok jauh sekali jarak ini maksud kami itu. Kadang kalau kami di dulu dalam sejarah, mulai abad 1500, 1500 sampai dengan 1600 itu jelas peristiwanya itu. Syarif Hidayatullah hidup di situ, gitu, sebagai kakeknya ya kan. Kemudian Maulana Hasanuddin sebagai keluarganya, pamannya dari ibunya ada di situ hidupnya. Bapaknya juga Abdurrahman hidup di situ kan gitu kan. Kemudian Raden Fatah juga hidup di masa itu. Pati Unus juga hidup di masa itu. Kemudian Fatahillah juga di masa itu. Raden Trenggono hidup di masa itu gitu. Artinya tokoh-tokoh yang ada hidup tokoh-tokoh sejaman. disebutkan itu ada dengan ini dalam hidup sejaman. ini. Kalau itu dimaksud. Nah, dan yang lagi menarik buat kami adalah dari Al-Atraf, dari Mufti Johor itu
itu disebutkan tentang kisah Abdurrahman ini gitu loh. Bahwasannya Abdurrahman ini perjalanannya jauh ke Muscat, ke negara-negara Sin gitu, sampai dia ke Cina gitu. Nah, sampai dia nanti artinya itu dia dari sana dia ke India, masuk ke Surat gitu ya, ke Malabar, terus ke Surat India. Nanti dia masuk ke Aceh gitu. Dari Aceh dia masuk ke Palembang, negeri Palembang Salam. Gitu. Dari Palembang baru dia masuk ke Jawa. Nah di Jawa ini baru dia bertemu dengan namanya itu Cirebon dan Demak gitu. Nah dia ini dipercaya oleh Syarif Hidayatullah sebagai wakilnya gitu. Dan dia juga diangkat sebagai guru agama di Cirebon gitu. Sehingga dia ini juga disebut juga urusan-urusan pemerintah itu diserahkan oleh Syarif Hidayatullah kepada dia gitu. Sebelum diserahkan kepada adik ipar namanya Fathahillah itu gitu. Ya, karena mereka menantu dari Syarif Hidayatullah gitu. Nah, yang menariknya adalah nama-nama keluarga itu waktu saya istilahnya ziarah ke Banten ada semua gitu. Nama-nama udah baru. Ini SK-nya mana ya? Ini. Nah seperti itu. Jadi kami merasa ini Sulaiman yang mana? Nah kalau di Sulaiman maksudnya saudara dari uyang-uyang kami ini, datuk-datuk kami ini, tentunya dia istilahnya kami kenal gitu kan, Sulaimannya kami kenal gitu loh. Kira-kira seperti itulah gambarannya itu. Dan lagi di dalam sejarah itu peristiwa itu tercatat dengan jelas deh. Tahun 1200 sampai itu sangat jelas terekam di Jadi kalau berdasarkan tarian itu sesuai dan runut gitu. Iya, sama semua. Jadi ada yang saya ingin tambahkan sebagai keturunan dari Tuan di Pulau. Jadi terkait narasi yang Habib minta kemarin gitu ya. Jadi di sini ada ditemukan catatan tahun 1956 dari salah satu keturunan Tuan di Pulau mengenai susunan nasab. Nah ini kami juga punya, jadi masing-masing keturunan itu ada yang pernah saya tunjukkan tempo hari sama Habib, itu mungkin usianya sudah 100 tahun lah mungkin ya, karena dari kakeknya bapak saya aja itu lahir tahun 1902 atau 1903 gitu kan. Ke 2003 berarti sudah 100 tahun lebih gitu kan. Jadi itu dasarnya untuk pembuatan susunan nasab itu dari Tuan di Pulau sampai ke bawah sampai generasi saya yang ke-18 itu lengkap. Itu satu hal. Yang kedua, bahwa ternyata setelah kita telusuri, narasinya adalah bahwa Habib Isa Muhammad Al-Kaf sendiri sudah datang ke makbarohnya Tuan di Pulau bersama dengan orang tua dari Memen, menyaksikan langsung dan bertanya langsung, sehingga dia mencatatkan ke dalam catatan dia bahwa Tuan di Pulau Ahmad Idrus Darusam itu termasuk sebagai keturunannya Abdurrahman, dan itu dicatat dalam bukunya Dr. Gigi Muhammad Samsu Asgar gitu. Yang ketiga, hal ini ternyata ada juga di dalam Historical of Cirebon, di pemerintahan Cirebon, bahwa Syarif Hidayatullah punya 2 orang anak, yang satu dari Ratu Kaunganten, yang satu yang tua itu bernama Ratu Winahon, yang kedua bernama Maulana Hasanuddin, di mana Ratu Winahon itu menikah dengan Abdurrahman alias Pangeran Atas Angin atau Pan Atas Angin, memiliki anak yang namanya Abdullah, Muhammad, Sulaiman, Ahmad, dan Hadijah di situ. Dan sampai sekarang itu belum ada yang menghapusnya, masih dalam Historical of Cirebon itu ada. Itu yang hal yang lainnya yang saya perlu tekankan adalah bahwa Robito sendiri melalui Maktab Daimi dia sudah mengeluarkan SK bahwa betul Sulaiman itu mengeluarkan pengesahan mengenai Sulaiman itu binnya
apa namanya Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Basaiban. Nah, cuma masalahnya kalau berdasarkan catatan Habib Isa Muhammad Al-Kaf, anak dari Abdurrahman itu bukan cuma Sulaiman kan, ada Muhammad, ada Abdullah, ada apa namanya Ada Abdullah, Ahmad, Muhammad dan Khadijah. Ada 5. Nah, sedangkan kalau ada keterangan lagi dari Ahmad Baso berdasarkan naskah Caruban Cirebon namanya, ia mengatakan bahwa Abdul Malik juga termasuk keturunan dari Abdurrahman yang menikah dengan Ratu Winahon. Seperti itu. Nah, jadi terkait dengan narasi yang Habib minta, kami udah kumpulkan data-datanya bahwa sesuai dengan apa yang kita bicarakan selama ini, bahwa tokoh-tokoh yang ada itu tercatat dalam sejarah, ada tariknya dan sesuai dengan timelinenya yang ada gitu. Nah, cuma masalahnya adalah kalau seandainya Sulaiman itu diakui sebagai anak dari Abdurrahman, bagaimana dengan Muhammad dan Ahmad itu tadi, karena kita sebagai keturunannya kan berhak tahu apakah yang dimaksud dengan Habib Isa Muhammad Al-Kaf itu adalah itu gitu kan, atau berbeda gitu. Tapi yang jelas yang kami ingin tekankan, kalau yang dimaksud di situ ada Sulaiman Kanigoro, ya itu jelas tertolak karena beda tahun sangat jauh, 1500 1700, dan berdasarkan tarik itu tokoh yang namanya Sulaiman itu tidak ada di zamannya Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah atau Syarif Hidayatullah, zamannya Raden Patah dan zamannya Pati Unus. Sulaiman Kiai Kanigoro. Ya, Sulaiman betul. Sulaiman Kanigoro itu rapatnya di pendiri Pondok Pesantren Sugiri. Iya. Nah, itu yang karena kalau berdasarkan cerita itu yang dinikahinya itu Khadijah yang anaknya Pak Manggiri-Laya gitu kan, Sultan Agung gitu kan. Jadi itu yang kira-kira ada Quraisy yang kami ingin angkat, masalah istilahnya itu Sulaiman siapa yang dimaksud ini. Nah, kalau susunan nasab itu berarti Sulaiman saudaranya dari Ahmad dan Muhammad dan Abdullah gitu loh. Tetapi persoalannya adalah Sulaiman tidak dijelaskan Sulaiman siapa itu. Itu nggak dijelaskan Sulaiman ini gelarnya siapa gitu. Kalau Sulaiman yang di saudara itu wafatnya di Pekalongan. Iya. Wafatnya di Pekalongan. Menurut SK-nya kami sepakat, setuju kami bahwa memang sesuai dengan susun nasab yang ada yang kami ketahui, betul bahwa Sulaiman itu bin Abdurrahman, bin Muhammad, bin Ahmad, bin Abu Bakar gitu. Kira-kira seperti itu. Cuma ada 2 nama lagi di atas, cuman karena tidak ada dari anasabahnya yang tidak mencatatkan dari Jafar, sehingga kami cukupkan ke nama ini saja, kata Quraisy. Ada 2 nama sudah di atasnya. Barangkali bisa kita lihat keterkaitannya itu kan. Memang kalau memang ada sesuatu yang kira-kira perlu kita benahi kan begitu kemarin kan, kira-kira seperti itu. Karena sejarahnya belum pernah sama Anur. Ini ada Ben Masur dulu di tahun 2010 pernah menelusuri nasab Basaiban ini Sulaiman Kiai Kanigoro. Siapa ya? Ben Masur. Ben Masur ini adalah seorang jurnalis. Dia menelusuri istilahnya keluarga Basaiban yang ada di yang ada di Jawa. Orang mana benar? Orang mana? Dia dia ada juga, kelihatannya Nabi juga dia. Cuman dia nggak menyebutkan nama aslinya. Dia karena jurnalis kan dia pakai nama gelaran Ben Masyur gitu loh. Tapi dia nggak menyebutkan nama asli dia siapa ya, anonim dia gitu. Dia mungkin nggak enak karena ketika dia mengkritisi nasab Basaiban itu, dia mengatakan ada hal yang menurut dia ini janggal dalam cerita tentang nasab Basaiban ini katanya. Karena Sulaiman Kiai Kanigoro yang wafat di Bojo Agung ini di abad 17 katanya
ya, lahir dari seorang ibu katanya yang katanya cucunya daripada istilahnya Sriwijaya. Padahal jarak hidupnya Sulaiman Kiegonogoro ini yang di Bapak Bentek Bujagung ini dengan Sriwijaya itu sangat jauh. Dengan istilahnya itu dengan juga sangat jauh katanya. Apalagi diceritakan katanya Sulaiman Kiegonogoro ini ke Cirebon mencoba melerai istilahnya pertikaian antara Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Abdul Fattah dengan anaknya Sultan Haji di tahun 1680. Tapi rasanya dia yang hidup 17 gak mungkin mundur ke belakang gitu loh, gak mungkin katanya. Di sini seperti itu deh. Dia sendiri sudah bertanya kan di tahun 2010 gitu loh. Nah, sehingga katanya kelihatannya dalam sejarahnya ini banyak sekali catatan-catatan yang memang di mana keluarga Basaiban Jawa ini harus memperbaiki katanya. Apakah mungkin dia hidup 200 tahun jadi? Seperti itu gitu. Gambarannya seperti itu mereka. Seperti hasilnya kemarin kan boleh saya mintakan bahwa dari keluarga ini Bang Pulau, keluarga ini mintakan untuk bikin satu narasi dengan data-data ya. Karena saya pernah bentangkan bahwa penelitian Basaiban yang ada di Indonesia itu sendiri itu memang tidak ada di buku besar ya, Indo. Dan cuma di Indonesia itu sudah dilakukan pengisbatannya oleh An-Nasabah yang ada di Indonesia seperti Habib Ali bin Ja'far ya. Kemudian berikutnya Habib Isa. Nah, sebenarnya di dalam catatan kita juga itu di zaman Zainal Abidin itu sempat menambahkan beberapa nama seperti yang saya berikan buku yang saya buktikan temporary. Perbedaan ada 2 nama. Cuma di catatan keluarga Basaiban sendiri baik yang di Derasmo maupun yang di Magelang dan juga yang di Kerapiak yang di Jogja ya. Ini semua mengacu polanya sama ya. Artinya kita berdasarkan data yang bukti yang diajukan ya. Sesuaikan dengan data yang rujukan kita. Nah, itulah yang saya kendaki juga. Nah, keluarga ini saya sudah berkunjung ya. Artinya memang proses Basaiban ini sendiri baru dimasukkan ke buku baru 2018 ya. Betul. Itu setelah dalam proses sampai dari Habib Ja'far tahun 32 didirikan Maktab Daimi, artinya melakukan proses sampai hampir 80 tahun, betul ya, baru bisa diakui ya oleh Maktab Daimi. Dan ini sendiri juga pengakuan ini sendiri bisa juga direvisi dengan bukti-bukti. Ya, artinya ini SKN ini bisa digagalkan, tapi dengan bukti-bukti ya. Nah, apalagi nanti pihak dari keluarga Hamim, keluarga ini dua ini, Idrus Tanjung Salam dan Hamim ini bisa memberikan data-datanya, dan nanti saya akan ke Jakarta lagi merevisi. Sebetulnya mungkin saya rapat tentang ini, kalian saya bawa ini. Kita akan lihat lagi rujukan apa memang nama yang sudah ditambahkan di zamannya Zainal Abidin tahun 2000 ya, tahun 86 sampai dengan 2000 itu pengurusnya 96 itu Zainal Abidin jadi ketua. Nah, dia ada buku sendiri yang ditambah dijadikannya buku rujukan jilid ke-16 istilahnya. Namanya khusus tentang Basaiban ya. Nah, dia menambahkan cuma 2 nama itu. Sementara kita berdasarkan kepada An-Nasabah sebelumnya. Karena Habib Abi sendiri nggak berani, dia berpatokan juga dengan nasabah sebelumnya, walaupun dia bikin buku. Satu buku tentang Basaiban yang saya tunjukkan kemarin. Tentang Basaiban itu sendiri dia tambahkan 2 nama. Nah, ini. Nah, jadi kembali ke sini ya.
eh, tentang buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Syamsul Asgar sendiri, dia mengatakan dalam tulisannya bahwa ini berdasarkan pengakuan dari Habib Isa bahwa dua nama itu adalah Ahmad dan Muhammad. Betul. Tapi sayangnya Habib Isa tidak pernah mencatatkan di buku Indo. Pertama, kedua di buku-buku juga Habib Isa saya lagi mencari ya. Saya belum temukan sampai hari ini tentang catatan yang mengatakan bahwa tuanku di pulau dan itu namanya Ahmad dan Muhammad. Nah itu yang jadi masalah sampai hari ini, sehingga saya harus mengajukan ke Jakarta kalau memang itu betul dan ada catatan dari Habib Isa itu bisa saya temukan. Nah itu ada dasar untuk melakukan revisi. Jadi catatan ini SK ini sendiri bisa direvisi karena yang melakukan pertemuan sidang-sidang ini saya sendiri. Tahun 2016-2017 saya yang melakukan ini. Ini SK ini terbit setelah ada rekomendasi dari saya, dari tim Nasab. Ya, jadi saya Nasga Syekhan Ahmad bin Muhammad Al-Atos, ketua maktab. Syekhan sekarang jadi ketua maktab. Ya. Kemudian Zaki dari Pekalongan, jadi 4 lembaga yang punya maktab sendiri, Surabaya, Pekalongan, Palembang, dan Jakarta. Ya. Baru terbit SK ini tahun 2018. Ya. Jadi yang keterlibatannya ini setelah keterlibatan tim, ya, tim Nasab, ya, baru terbit SK ini. Nah kalau SK ini keliruan ini kita revisi kembali berdasarkan bukti ya. Artinya kalau yang disebutkan tentang Dokter Syamsul sendiri itu tidak bisa jadikan bukti karena dia cuma mengatakan dan dia tidak memberikan bukti. Karena saya sudah cari, karena memang dia ada di buku Indo dan saya sudah dudukkan buku Habib Isa ya. Nah sebagian itu, nah ini masih artinya memang perlukan baku, makanya waktu terakhir saya minta agar keluarga dari tuanku Industri Salam dan keluarga dari Said Hamim itu memberikan narasi dan bukti-bukti data-data, karena setelah saya ke sana dan data-data kemarin itu semuanya mentok di kedua orang itu sendiri dan semuanya tidak ada nama aslinya. Memang yang memberikan nama asli itu justru Habib Isa, yang mengatakan Ahmad Muhammad itu kan Habib Isa. Artinya keluarga sendiri nggak tahu siapa namanya. Nah sementara saya mau merujuk catatan Habib Isa yang mengatakan itu Ahmad dan Muhammad itu tidak saya temukan, belum saya temukan, bukan catatan. Ya mungkin dari catatan Habib Isa ini ketika Habib Isa meninggal tahun 94, semua catatan itu diambil oleh ketua maktabnya. Habib Isa itu katib, penulis artinya, katib penulis, dan ketuanya Habib Ali Sogi. Sama Habib Bendara, Habib Muhammad Basin, itu dibawa semua data ke rumahnya, diambil, apa diletakkan di Asgaf, apa diletakkan di rumah Habib Sogi. Nah itu kemudian saya bilang sama Habib Sogi supaya semua catatan Habib Isa yang hasil Habib Isa mencatat itu dikembalikan. Maka dikembalikanlah berupa kebiasaan Habib Isa itu nulis di gulungan ya, gulungan lembaran kayak ini, tapi kebanyakan dari bekas kalender ya. Nah itu catatan beliau, kembalikan. Ada beberapa buku juga, buku Al-Junaid itu. Nah itu masih berada di rumahnya Habib Isa ya. Setelah dia meninggal, cuma anak-anak sendiri tahu bahwa ini tidak boleh dikeluarkan kemana-mana kecuali atas izin saya. Itu. Nah cuma berhubung di tahun 96 setelah Habib Alwi bin Muhammad Al-Atas, ketua maktab Jaimah meninggal ya, didudukan Zainal Abidin sebagai ketua.
Dan di peristiwa tahun 2000 itu Zainal Abidin sendiri itu dikeluarkan dari maktabnya ini. Dia ada yang tidak terima, dia mendirikan lembaga namanya Naglatul Asror bersama Alidin orang Palembang juga, sama-sama saya kampung dengan saya, dan sekarang dia lagi posisi klub di Jakarta, mendirikan Naglatul Asror. Nah, Alidin itu karena orang Palembang, dia datang ke Palembang, dia ke rumahnya Habib Isa, dia membeli catatan itu, memberikan kepada anaknya yang di kaca memetnya semua diberikan ya. Cuman saya tahu persis dia dibayar ya. Ada Ubed sama Salim kedua. Iya, anaknya Ubed sama anaknya Salim ya. Ubed sudah meninggal. Meninggal lama sebelum ini, tahun 80-an Ubed. Salim itu dibayar sebenarnya. Mobil ngasih tahu, dikasih nggak ada cerita dikasih. Nah, dia ngambil juga sama saya sebagian. Karena yang memberikan tahu sama saya itu iparnya Habib Isa itu, Lukman melaporkan ke saya bahwa Alidin ngambil itu bayar 300.000. Saya tahu persis. Nah, catatan itu sendiri seperti bukti saya pegang. Itu semua catatan buku Habib Isa. Ini saya ambil dari Habib Isa lagi. Yang katanya rusak itu sudah. Yang katanya rusak. Rumah Habib Isa yang di Kalidoni itu. Oh, Habib Isa itu tinggalnya di Bukit Sangkal. Ya, tahu saya yang di sini. Bukit Sangkal, rumah istrinya orang Jawa. Saya sering nemenin beliau di sana. Kalau lagi itu ya sama-sama, istrinya di situ. Soalnya ada yang WA saya ngakunya cucu Habib Isa Muhammad Alkab. Katanya rumahnya di Kalidoni, katanya rumah Habib Isa. Tidak ada ya. Rumah Habib Isa itu selain dari 13, rumah istrinya orang Jawa itu di Bukit Sangkal. Ya. Nah itu. Sayangan itu ya. Hah? Di 15 Ilir. Enggak, Bukit Sangkal itu Kenten. Oh, di Kenten. Bukit Sangkal Piperja. Kerja, jalan kerja. Kata 66. Jadi kalau sekarang ini namanya jalannya Sabta Marga. Sabta Kalau Marga. bukan yang di dekat Rabita lama bukan, Beb? Rabita lama di mana? Yang di dekat apa namanya? Di Sayangan. Bukan ya? Rabita nggak ada sayang sih. Rabita itu dulu nggak punya kantor dari dulu juga. Yang di Rukun itu? Dari dulu juga Yang Rabita. kantor lama dulu yang dekat masjid itu? Darul Mutakin itu depannya ada rumah. Tahun 2016 itu rumah itu jadi kantor maktab. Iya, yang Kantor Rabita. dekat rumah almarhum Habib Mahdi ya? Iya, depannya. Iya. Itu rumah. Nah, itu baru tahun 2016 itu Rabito punya berkantor ya. Selama ini tidak ada kantor. Dari dulu juga tidak ada kantor sih. Jadi mendapat di rumah seseorang gitu. Iya. Rumah itu rumah. Nah, begini Habib Quraisy, kan pada saat proses istilahnya itu dimasukkan ke buku induk ya. Ini kan artinya kan ada proses seminar sebelumnya kan, keluarga Baseba di Jawa ini ya kan. Lalu akhirnya kan baru dimasukkan ke buku induk kan istilahnya. Nah sementara maksud saya ada saksi ya, saksi hidup tuh maksudnya masih ada sekarang. Itu ya. Yang dulu mendampingi Habib Isa datang ke makbarohnya Batu Muhammad Tuan di Pulau. Dan dia istilahnya dipertemukan dengan munsibnya, istilahnya Basaban Komering, yaitu kakeknya daripada Ramadan tadi yang bernama Abu Nawar bin Abdul Rahman di sebelah Silir. Ya, saya tahu rumahnya di Ketapian itu sebelah Silir depan Raja. Dan manuskrip itu tidak boleh dibawa pada saat itu. Beliau yang pegang. Sayangnya, ini mohon maaf buku manuskrip Basaiban tadi yang istilahnya menjadi istilahnya itu dasar istilahnya itu Habib Isa menulis itu tadi, itu ternyata terbakar kata cucunya, sekian terbakar kan begitu ceritanya. Jangan bilang berbakar siapa?
cucunya. Cucunya siapa? Jadi cucunya jadi gini. Cucu Abu Cucunya Nawar. Amin. Cucu Amin. Cucu Amin namanya Kia. Ya Mas Iban namanya. Cucunya jadi cucunya. Amin itu anaknya Abu Nawar. Iya, Nah. jadi cucunya Amin itu jadi masih keponakannya si Ramadan ini. Iya. Keponakan Ramadan. Kalau Amin itu rumahnya di Ya, pelabuhan. PADM. Ya bukan di pelabuhan. Iya, ya, Aminnya bapaknya. Ya, Amin Iya. itu di depan kantor imigrasi dulu tuh rumahnya. Iya, iya. Jadi rumah sakit pelabuhan. Betul. Nah sebelah sini ini rumahnya. Iya. Saya tahu, saya kenal. Ya. Ketemu masalahnya karena Ramadan itu Ramadan itu sekelas sama saya. Oh iya, teman satu angkatan. Ya. Ramadan kalau Abu Nawar 2-3 tingkatan dari saya. Iya. Sama-sama di SMP 8 dan SMA 5. Iya. Ramadan itu SMA 5, tapi cuma berapa bulan. Kemudian dia dikeluarkan. Kasus di situ. Jadi saya di SMP liwat tiap hari di rumah Amin. Saya tahu kenal sama Amin juga. Asalnya di sebelah Silir ya. Iya. Nah, dulu tahun 70-an itu 77 saya tahu mereka sudah ngakunya bahasa Eban. Iya. Amin itu. Nah, sayang sekali kalau memang manuskripnya itu kalau sama yang bapaknya Amin itu Abu Nawar itu bagaimana? Hah? Dan Habib Isa pun hanya boleh membaca di tempat di jam. Itu yang saksinya abahnya Mehmet. Dan makanya kami minta supaya abahnya Mehmet ini bisa memberikan kesaksiannya gitu maksud kita. iya, maksud begini ya. Saya bisa berbuat kalau disertai dengan data. Paham. Direkam, minta kesaksiannya. Iya. Artinya berdasarkan data, karena ini mau dibawa ke forum ke Jakarta ya, ke tim sana ya, ke tim saya. Nah itu perlu data dan bukti-bukti ya, dan memang prosesnya. Paham sangat paham. Cuma Cuma kita begini ya, kan kalau Sulaiman yang masuk Sulaiman Kiai Kanigoro yang wafat di Betek Birosonto Mojo Agung itu kan status negeri kan 17-18. jadi maksud saya potong begini, Iya. saya memahami bahwa keputusan yang dibuat SK ini sendiri ini tidak menyeluruh, ini bisa dimentahkan ya, dengan data-data dari Kesultanan Banten, Sultan Cirebon ya, dan data dari keluarga ya. Ya artinya yang dilakukan itu berdasarkan pengakuan bukti-bukti oleh yang diajukan oleh Basyaiban dari ketiga tempat ini ya. Mereka tidak artinya membawa data-data misalnya dari Kesultanan Cirebon, artinya tidak mengikuti dari saudara-saudara Cirebonnya bahwa ini artinya Isbatnya ya. iya, artinya karena memang kita tidak pernah tahu bahwa ada Abdurrahman Basyaiban itu punya anak. Malah yang anak itu di Palembang, artinya di Sumatera bagian selatan. Iya, di tempatnya Abdurrahman Sani. Habib Isa sendiri tidak pernah cerita gitu, dan ahli-ahli nasab sebelum juga tidak pernah mengisbat. Nah itu yang jadi masalah, yang jadi anehnya gitu. Betul. Makanya kami juga bertanya gini, Be. Maka saya tanya anak Habib Kures, bagaimana akhlaknya daripada Syekh Habib Isa? Wah, terpuji kan? Iya. Bagaimana akhlaknya? Saya bilang Habib Dr. Giri Muhammad Samsul Sagaf. Ya baik, lidahnya kaya, kakeknya dari apa? Punya pabrik Lagi pula pada saat itu tidak ada kepentingan siapapun yang dibawa memang. Nggak ada kalau gitu. Iya, Mereka itu Iya. Dan dia mengeluarkan statement itu benar-benar dari Murni. keinginan dia sendiri gitu kan. Iya, artinya begini, artinya dia berdasarkan artinya apa yang dia dapatkan ceritanya dari Habib Isa ya. Iya. Nah Habib Isa sendiri dapat Dari data dari Abu Nawar ini. Iya, Abu Nawar. Haji Abu Iya, Nawar Abu ya, Nawar, iya. bin Abdul Rahman. Nah, antara Haji Abu Nawar ini sama Habib Isa ini kemungkinan kita tidak tahu, tidak bisa mengira-ngira. Mungkin ada datanya tentang Basyaiban ini karena memang
Yang saya kaki sendiri ketika saya di SMP kelas 1 SMP itu, saya sudah tahu bahwa Amin itu, Abu Nawar itu ngakunya Basaiban. Artinya tahun 70. Ya. 70, Ya. saya masuk SMP kelas 1, 77 itu 77. Berarti benar selaras dengan pembuatan yang saya bilang pohon nasab tadi memang kan. Di awal-awal 90-an, 1900-an kan. Iya. Iya. Nah, yang kita bahas itu Basaiban itu semuanya ada yang di Jawa. Iya. Artinya dari ketiga-tiga tadi, Betul, dari betul. Kerapiak itu Jogja, saya pernah masuk keliling. Semuanya Basaiban semua memang. Betul. Satu kampung namanya Kerapiak itu Basaiban Iya. semua. Dan di Magelang itu semuanya Basaiban semua. Betul. Dan satu kampung lagi di Surabaya di daerah namanya Glasgow itu semuanya Basaiban. Nah dari yang kita pemahaman kita selama ini Basaiban ini cuma ada di Jawa. Betul. Sementara yang di sini tidak pernah. Ya, jadi itu alasannya saya mau tambahkan sebenarnya. Bib. Kalau kita dari keturunan kita dari turun temurun dari bapak sampai itu memang nggak pernah dikasih tahu kita ini Basaiban. Nggak pernah. Tapi Basaiban ini kita temukan justru dalam pencarian, Bib. Kita cuma dikasih tahu kita ini keturunan Rasul. Kita cuma dikasih tahu kita ini keturunan Arab, gitu kan. Kita cuma dikasih. Sedangkan nama Hamim itu sendiri, walaupun tidak secara eksplisit mengatakan dia itu Muhammad, tapi arti Hamim itu sendiri Muhammad, kan seperti itu, Bib. Nah, memang kalau dari cerita-cerita orang tua, orang Komering ini diberi dua nama dan sepertinya Said Hamim itu cuma untuk kalangan Komering aja yang mengetahui kalau Hamim itu artinya Muhammad. Seperti itu. Sedangkan kalau yang masyhur, dia itu namanya Tuan di Pulau. Bahkan sampai ke catatan Palembang, dia menampung nama Said Hamim itu tidak seperti Said Hamim, tapi Tuan di Pulau. Punya anak Tuan Syekh Siak Saidi, menikah dengan Nyimas Rangga Cili. Itu kan kuburan yang pernah kita lihat kemarin ini. Nah, artinya Palembang pun mengakui adanya Tuan di Pulau. Dan Komering itu menamai Tuan di Pulau itu adalah Said Hamim. Makanya dua nama di Komering itu diberikan, pertama nama lahir, yang kedua adalah Jajulu, nama setelah dia menikah. Nama tambahan dia sebagai lakop setelah pernikahan. Nah, jadi dua nama itu kadang-kadang yang lebih kenal adalah nama dia lahir atau nama Jajulu dia gitu kan. Seperti saya Muhammad. Muhammad ini sebenarnya ngambil dari moyang saya Muhammad Arif gitu kan. Persis Muhammad. Said itu ngambil dari nah kalau bapak saya Zawawi Said itu bukan ngambil nama dari kakeknya, tapi gelar ini dia, gelar jajuluk dia Raden Putoro. Raden Putoro itu adalah nama kakek dia dari Muhammad Arif tadi, Raden Putoro gitu. Jadi begini. Nah, jadi memang adatnya seperti itu maksud saya. Jadi kita walaupun tidak ada catatan, maksud saya tambah di catatan, kita mengetahui siklus yang terjadi dan kebiasaan-kebiasaan yang memang sering kita lakukan gitu dalam keluarga ini, dalam keluarga Komering ini, khususnya keluarga Tuan di Pulau gitu. Iya. Gitu. Jadi begini ya. Memang nama kabilah Basaiban ini tidak pernah muncul dan tidak pernah terlintas di Sumatera Selatan ya. Ini terbukti ketika kita ke sana, kita mau cari ketemu sama kepala desa, Pak Kades sendiri. Mereka tahunya orang Arab, yang tahunya Al-Idrus. Betul. Satu, Sangat ya. Mereka tahunya itu kuburan orang Arab dan itu kabilah Al-Idrus. Iya, betul. Kedua, saya saksi sendiri Asnawi Mangko Alam mengaku dirinya Al-Idrus. Betul. Jadi tidak ada cerita bahwa di situ Basaiban. Iya. Muncul Basaiban ini ketika Samsu menulis dalam bukunya Iya. bahwa berdasarkan dia mengatakan itu ada bisa artinya Basaiban baru muncul kan? Iya. Nah, jadi ini perlu, artinya ini perlu penelitian lebih dalam, perlu data-data yang diberikan oleh pengaju, artinya pihak keluarga ini mengajukan memberikan data-data. Nah, prosesnya begitu. Nanti data-data ini diajukan ke Jakarta, ke pusat, Rabita pusat. Nanti Rabita meminta tim untuk bekerja. Saya ini sudah bekerja kan,
sebelum bela perintah semua kan saya lebih dulu sudah ngening ya. Harusnya kan ini ke tim yang selama ini kan ke pusat nanti minta tim ya, untuk meneliti tim nasak ini untuk ini lanjut. Nah, artinya muncul ini setelah ada cerita dari Dr. Samsu. Iya. Dan bukan cuma Dr. Samsu tuh. Di Historical of Cirebon, pemerintah Cirebon, ini juga ada, Bim. Nama itu. Iya, nggak begini. Artinya Di Palembang ini ya. di Palembang ya. Oh, di Kita Palembang. tidak pernah tahu ya. Makanya Betul, kita betul. tidak punya kepikiran untuk meneliti ke Cirebon apa itu. Udah gitu ya. Betul. Selama ini. Nah, Tapi Habib Quraish kan sudah bilang tadi tahun 77 sudah kenal Baseban. tahu dari tadi. Dari yang si ini Dari tadi. Amin. Ya artinya belum ada buku yang menyatakan Iya. itu kan atau manuskrip lain. Saya tahu bahasa hebat itu karena Dari tahunya Amin. dari Amin tadi. Amin Iya. itu Kawannya Abu Amin. Nawar. Karena anaknya itu Abu Nawar itu Balon. satu ini. Ya intinya nggak ada pegangan seperti buku itu kan. Iya. Buku ini kan Nah diterbit kita buku ini. begini ya, buku ini belum ada. Tahun Iya. Jadi begini, saya tahunya Abu Nawar Baseban, orientasi saya pemikiran saya itu tidak ke sini. Baseban ini pasti datangnya dari Jawa. Dari Tidak pemerintah. dari sini. Iya. Nah tidak tahu bahwa dia dari Kumarin tidak. Tidak tahu ya. Iya, karena Baseban itu cuma ada tadi di 3 tempat itu. Tidak ada tempat lain. Betul. Nah, dan memang selama ini Baseban tidak bisa masuk Unus. Dalam ceritanya nasabnya nasab abu-abu istilahnya. Pada saat di sini yang ngakunya Baseban, Siapa? Abdullah, Oh iya, Abdul Asad. Ya. Abdul Asad itu. Iya. Itu orang Jawa. Rumahnya di Pasuruan. Saya sama saudaranya nggak berani ngaku. Iya. Karena di buku sendiri yang berita keluarga besar Baseban sendiri tidak mengakui bahwa dia Baseban. Izin, Bim. Ini disebutkan dalam Historical of Cirebon. Ah, ini dari resmi dari Ratu Winangun dinikahi oleh Pangeran Atas Angin, seorang pangeran yang berasal dari negeri Angin. Negeri ini menurut sebagian orang disebut sebagai Minangkabau atau sebagian yang menyebut Jambi. Ada juga yang menyebutkan ini Malaka, ada juga yang menyebutkan ini Bengkulu. Dengan bukti-bukti yang ada juga itu, Bim. Jadi bukan cuma sekedar statement belaka. Pangeran Atas Angin berdasarkan catatan Robito Alawiyah, nama aslinya Said Abdurrahman. Ratu Winahon setelah menikah dengan Pangeran Atas Angin berganti nama menjadi Syarifah Khadijah. Dari perkawinannya dengan Pangeran Atas Angin, Ratu Winahon menurut sumber tersebut dikisahkan melahirkan 5 orang anak, 5 orang keturunan, yaitu Abdullah, Sulaiman, Ahmad, Tuan Idrus Darussalam, Muhammad, Tuanku di Pulau, dan Fatimah. Artinya di sini bukan orang Palembang yang nulis, orang Cirebon. Iya. Dan menurut itu juga Abdullah ini bukan ibu Indonesia. Karena 2 Shahabuddin sama Abdullah itu dari Hadramaut. Iya. Ya, Kalau jadi dicatatkan di buku itu kan yang cuma masuk itu Iya. cuma itu Abdullah sama Shahabuddin. Yang lain nggak ada. Nah, jadi Kalau Muhammad dari ibu Indonesia atau dari Taklim juga? tidak ada karena nama ini tidak ada di buku, kemungkinan dia itu dari Indonesia. artinya bisa Ahmad yang dimaksud tadi, Ahmad Muhammad tadi ini tidak ada di buku masalahnya. Ya bisa jadi dia hasil perkawinan dia di Indonesia, artinya hasil perkawinan dengan Ratu Winangun tadi. tidak Bisa. tercatat di Hadramaut. Tidak Ya, tercatat. bukan, tapi kan Iya, begini, iya, maksud saya iya. begini, ya. Benar ya. Ya kan kalau Abdullah sama Sulaiman ini menurut Habib kan berdasarkan Iya. catatan takrim. Dan hal yang Sulaiman nggak ada. Bukan Abdullah sama Abdullah sama Shahabuddin. Shahabuddin. Iya. Ya, sorry. Abdullah sama Shahabuddin itu berdasarkan catatan takrim gitu Iya, kan. iya. Nah, yang selainnya Sulaiman, Ahmad Muhammad Fatimah ini kemungkinan dari Indonesia gitu. Artinya kan. hasil Ya. dari perkawinan Iya. Abdurrahman tadi dengan Ratu Winangun. Ratu Winangun tadi. Nah, kita tidak punya catatan yang demikian. Iya. Tidak ada catatan buku Abdurrahman itu. Iya itulah. Jadi begitu kita gali-gali terus tahunnya ini kita jadi riset tahunnya ini. Kalau apa tuh Ahmad Tuan Darussalam tadi dia mendirikan Masjid Darussalam. Ya. 1560 Masehi. 1560. Nah, kalau Sulaiman yang dikatakan saudaranya ini
yang Kiai Kadegoro ini mendirikan pondok pesantren sendiri 17-18. Terlalu jauh jaraknya gitu tuh. Jadi makanya saya minta. Ini kan masih bisa direvisi ya. Direvisi dengan Iya. Betul, dengan Dan bukti-bukti yang ada ada kan. berdasarkan bukti-bukti. Artinya saya juga harus lebih banyak menggali, karena saya sudah bilang, Iya. saya pernah ke Cirebon, pernah Iya. ke Apa? ini, Tapi saya itu kan banyak syarat-syarat. Iya untuk Kak, minta buku itu. andai 77 sudah ada bukti yang menyatakan Beseban itu ada di Palembang dan di Di Dusun Komering. Komering itu lebih enteng lagi bebannya. iya betul. Iya. Walaupun belum tercatat di buku. Iya. Gitu maksudnya. Iya, saya Halo? rasa- Iya, dia mau. Beseban dia itu sekelas sebenarnya sama sepupu saya tadi. Oh, enggak, ini namanya Harun Abu Nawar nama sebenarnya. Iya. Harun Abu Nawar. Jadi sekelas, kalau saya sekelas sama Roman. Romannya. Ah, saya tahu Amin itu rumahnya di depan pelabuhan itu, di sebelah rumah sakit itu. Saya kadang ketemu sama orangnya, ya. Nah, tahu itu Beseban. Iya. Kita langsung berpikiran, karena Beseban mesti dari Jawa. Dari Komering. Nah, tidak pernah terlintas bahwa Beseban itu ada di, misalnya dia ini Abu Nawar ini dari Kuning. Ya artinya Abu Nawar itu kalau ditarik ke atas ke siapa ketemunya? Nah, kita makanya itu tidak pernah setelah saya tamat SMP, Abu Nawar tamat SMA, ya. SMP 98 dia, SMA 5, dia tamat SMA 5, saya masuk SMA 5, dia tamat, saya masuk. Nah, dia kuliah, Iya. ya SA, dia bagian Fakultas hukum dia. ya fakultas hukum dia. Tidak pernah ketemu lagi, cuma tahu bahwa dia pernah ngaku Beseban, itu aja. Nggak di dalam catatan Dan sejarah tidak keluarga Tidak dia, ada- tidak pernah dia belikan. nggak di dalam catatan sejarah keluarga ke atasnya ada nggak deh silsilah khusus dia aja? Saya tidak pernah lihat catatan, cuma tahu dia ngakunya aja itu. Nggak artinya kakek nenek kakek cucu segalanya tidak berkiblat ke yang ada di Dusun Komering. Enggak, kita tidak Mereka tahu. tidak tahu. Oke, Jadi iya. Habib Quraisy ini Enggak sih. menyangka dia dari Jawa gitu. Iya, iya. Jadi saya penasaran dia Beseban pasti dari Jawa, karena Iya. tidak ada pernah bikin, dan dia tidak pernah memberikan catatan. Cuma Oke. dia ngakunya aja, Iya. karena bukan lettingan saya, dia Iya. tidak pernah. Makanya Ramadan juga sekelas sama saya bukan berapa bulan. Iya. Setelah dia di skor, dia dikeluarkan dari SMA 5, dia sekolahnya kalau usah di SMA pindah di mana nggak tahu lagi. Sampai tahunya dia terakhir di kerjaan di Sekda. Iya, jadi pejabat dia. Di ini. Sekwan. Iya, di DPRD dia sebagai. Provinsi. Nah itu saja. Jadi nggak pernah ketemu. Nah, nasab itu sendiri bin siapa saya nggak tahu. Iya, iya. Saya tahu Abu Nawar bin Muhammad Amin aja. Sampai 77 sampai detik ini pun nggak Sampai ada. hari ini saya nggak tahu. Artinya Abu Nawar bin Muhammad Amin bin Abu Nawar lagi tadi. Itu Ben. Tahunya bin Abu Nawar lagi setelah tahu dari Mu'min tadi. Iya. Tadi itu. Nah, yang menariknya nih ini Habib Quraisy ya. Ya Habib Quraisy ini sudah kenal dengan Ramadan, kenal sama Abu Nawar, kenal dengan Muhammad Amin ya. Muhammad Amin itu kan Muhammad Amin bin Abu Nawar kan. Kenapa dia dikasih Abu Nawar? Karena nama kakeknya Abu Nawar. Iya betul. Itu. Ya, makanya tadi Iya. saya tahunya Abu Nawar bin Muhammad Amin. Ya, ternyata kakek bernama Abu Nawar. Abu Nawar. Itu memang kebiasaan. Iya. Artinya itu namanya kan tabarukan, Betul. mengambil berkah. Nah, itu dari nama. model kerja begitu. Iya. Gitu. Baru tinggal kembali gitu. Iya, nah makanya saya berpikirnya dia itu dari Jawa. Iya. Dalam logat keseharian bahasa yang sering Bahasanya nggak ada bahasa orang-orang Bering, nggak ada. nggak ada. Ya. Abu Nawar. Palembang tuh lah. Bahasanya enggak, bahasa Palembang juga enggak begitu ya. Oh. Jadi kesannya udah dari Jawa aja tuh. Iya, itu dari Jawa. Ada itu. Jadi kalau misalnya kesannya dari Jawa nggak nyambung dengan yang di Dusun Komering. nggak nyambung, artinya kalau ya saya pelajaran dasar kan tahun 90. Iya. Ya. Baru tahu gitu belajar dasar. Artinya ya artinya tahunya bahasa Hebat ini Jawa. Iya. Makanya bahasa Hebat ini tidak pernah masuk buku Iya. sampai tahun 2018. 2015 baru dimaksud. Jadi selama ini tidak diakui bahasa Hebat itu. Makanya abu-abu. Ya, jadi Walaupun di Jawa SK itu nggak nyambung juga dong. Hah? SK itu nggak nyambung juga.
Ya, SK ini diberikan berdasarkan Karena SK itu nyambungnya ke Jawa kan. ke Jawa. Dan ini memang ke Jawa. Dan susah untuk direvisi kalau begitu. Ya. Ya, benar. Kalau susunannya betul, Susunannya SK ini betul. tidak salah. Nah. Tapi kalau Sulaiman yang dimaksud ada Sulaiman Sulaiman Al-Qurra, Nah, itu yang sekarang fatal. Nah, itu dia. Ini yang jadi masalah ini, Sulaiman ini Oke. karena pernah direvisi, pernah artinya pemahaman dari Zainuddin Alidin bahwa harus nambahkan 2 nama. Mereka minta kepada keluarga Basyiban di Jawa, kalau mau masuk catatan buku besar harus nambahkan 2 nama ini. Tapi tidak juga tetap di situ tetap. Hah? Tidak. Ini oleh ketua ngurus Oh iya. 2014. Iya. Itu Zainal Abidin dan Alidin itu duduk jadi ketua dari Ketua Maktab ini tahun 1996 Iya betul. ya sampai tahun 2000. Iya. Nah, dia mensyaratkan Ada 2 nama lagi. harus nama 2 nama, dia sudah bilang itu. Nah, ya makanya saya kasihkan bukti yang ditulis oleh ini Zainal Abidin itu dengan namakan 2 nama. Nah, catatan kemarin sih yang saya kasih kemarin. Iya benar juga. Dua nama itu minta syaratnya. Ini 2 nama ditambah. Mana 2 nama itu? Ini artinya waktu itu Yang mana namanya? kemarin Tejaudin Awalogom Datu nah ini Cirebon ini. Jadi memang dia mensyaratkan, artinya setelah kita ini sama pihak keluarga Basyiban ini yang ada di 3 tempat itu memang yang dimintai oleh Zainal Abidin sebagai ketua maktab tahun 96 sampai tahun 2000. Nah itu jadi memang Maksud 2 nama tadi. Jadi Abdullah sama iya masukkan 2 nama itu artinya persyaratan dari dia untuk dan dimasukkan gitu. dia masukkan ke buku sini, artinya dia nyalin catatan ini yang dia maksudkan dengan buku jilid ke-16. Oh coba lihat, yang mana nama siapa itu? Nah itu makanya saya masih cari juga. Ini kita dapatkan catatan ini di Maktab Jubusa ya. Abu Bakar Basyiban, Iya, Muhammad Umar ya. Iya, oke. Kan Abdurrahman. Iya. Ya. Abdullah. Abdurrahman ya. Ini Abdurrahman ya. Ini Abdullah Aceh Umar ya. Ya. Iya. Nah, ini Abdurrahman lagi. Nah, berarti itu Umar yang mana, Bib? Nah, ini makanya itu Karena begini, Abdullah itu kan ada 2. Ada Abdullah saudaranya Abdurrahman. Ada Abdullah yang anaknya Abdurrahman. ya ada anak Abdurrahman. Ya. Yang anaknya Abdurrahman Ya. ada. Abdullah saudaranya Abdurrahman punya anak Umar juga. Iya. Maka kita tahu ini Umar siapa ini? Nah, Maksudnya. ini di sini Abdullah ini anaknya Abdurrahman. Ya. Ya. Oke, enggak masalah. Abdullah itu masih saudaranya Abdullah ini punya anak Umar ya. Ya. Umar ini punya anak lagi namanya Abdurrahman. Ya. Ya. Oke. Abdurrahman Ya. Tajuddin ya. Ya. Nah, Oke, apa itu? Cuma begini, Beb, maksud saya, Beb. Ini kan ada tertulis Umar ya tadi, maaf ya, Umar mana ya? Jadi Abdullah ya, oke. Ada keterangannya nih kan, Beb? Keterangannya apa nih, Beb? Ia lahir di India. Ya, terus dari kaum Kanada ya, India ya. Kemudian Ya, semua dohola ila tarim. Kemudian dia masuk ke tarim. Masuk ke tarim dan belajar ya. Semua dohola ila tarim wa akhadha biha dan di sana an jami'ah dan di sana kemudian minal arifin ya, wal auliya kemudian dia menjadi orang yang terkenal ya. wafatnya di mana? Pendapatnya dia kembali bil balgam ya, beligam. Balgam, ya, Balgam. oke. Wagubru dan meninggalnya tahun 1066. Oke, ini Umar yang mana, Beb? Ini. Umar yang mana nih? Ini Abdurrahman. Bukan yang ini, maksud saya ini yang Umar, bapaknya Abdurrahman ini. Umar yang mana? Iya.
Ada Umar tadi. Umar Iya. mana? Ini Umar mana? Ini Umar. Iya, keterangannya. Ini tidak ada keterangannya bahwa dia lahirnya di India. Iya, oke. Nah, terus? Kemudian dia masuk lagi ke Hadramut, ke Tarim, Iya, terus? dan belajar di sana. Iya. Belajar, kemudian dia berkumpul dengan orang-orang arifin di sana. Dia menjadi orang yang terkenal, menjadi arifin, menjadi aulia dan salihin. Kemudian dia kembali ke India. Kemudian di sana dia punya anak auladul kasir, disebutkan di sini. Anak yang banyak. Lahu auladul kasir, jadi banyak anak. Watubi bil Balgam, dan dia meninggal di India itu, di Balgam, dan dikuburkan di sana. Nah ini Umar ini tadi, Iya, iya. apakah ini Umar Haf? Nah, itu yang dia bilang. Apa ini? Iya. Nah makanya itu saya belum ini ya. Itu, ya. Jadi bahwa Umar ini punya anak Abdurrahman lagi. Iya, iya. Abdurrahman ini yang di Cirebon. Iya. Nah ini. Nah, kalau dia Abdurrahman yang ini, berarti kan beda susunan nasabnya dengan Abdurrahman yang ada di sini kan? Ya. Beda maksud saya. Iya. Beda kan? Beda ada tambahan 2 nama. Ada nama. Iya, itu makanya. Jadi Ah. yang ini berdasarkan catatan apanya diteliti oleh nasabah sebelumnya. Iya. Artinya pengakuan dari 3 kelompok ini nasab mereka ke situ. Iya, iya. Nah, jadi Habib Ja'far kita ngambilkan ke Habib Ja'far, kita tidak berdasarkan yang ditulis oleh ini tadi. Berarti ini bisa direvisi merujuk ke situ. Bisa. Makanya dibantu artinya kalau ada data-data kita mungkin harus lebih banyak bekerja, ngumpulkan dari Cirebon sendiri, ngumpulkan iya. dari keluarga pengaju dari 2 kubu ini, Iya, iya. dari pihak Tuanku Tanjung Salam Iya. dan dari keluarga Hamid Hamid. Iya. Ya. Semakin banyak artinya kita masih harus punya data-data yang lebih komplit. Ini kalau dari Komering sini kan ke atasnya udah susah didapat. Iya, itu makanya artinya Dari di sini yang 2 ini kan. iya. Ya Muhammad nanti kan ada kaitannya kan ke Cirebon nanti ke apa. Nah, kita harus cari data juga ke Banten. Iya, iya. Itu kan kaitannya dengan Ki Gede Insuru mendirikan Kesultanan Palembang. Agama Islam telah lama ada di kawasan ini. Islam masuk Palembang kira-kira 1448. Bahkan 1440. Iya. 1448 tuh Sunan Gunung Jati lahir. Iya, iya. 1482 itu Adipati Karangwidara. 1470 itu apa namanya Hasan Terung. Iya. itu kan sudah artinya di sini sudah tahun 1570-an. Kalau yang disebutkan di situ tentang Hamin di sini kan ada Iya. namanya. Abad 16 Bib sebenarnya. Iya. Abad 16 berarti tahun 1500-an. Iya, di sini ke 1575 kalau nggak salah. Iya. Sekitar Ini- itu. ini Itu kan- kan main kira-kiranya itu Iya. ya. Betul. Tapi gue ini kan ada nih tertulis kan. Di sini kan Abdurrahman Abdullah kan. Betul. Abdullah keturunannya ada di Deccan, India. Nah, di sini kalau kita melihat dari yang ini ya, keterangan di sini ya. Mohon maaf ya. Keterangan di sini. Ya. Mereka ada perubahan lagi gitu loh. Bahwa dikatakannya gimana ya? Ini ya, Abdullah bin Abdurrahman ya, bin Umar bin Muhammad bin Ahmad ya, bin Abu Bakar itu punya anak Ahmad katanya, lahir di Tarim. Muhammad lahir di Belgaum, India. Umar lahir di Belgaum, India. 3 bersaudara ini. Ini dinyatakan anak dari Enggak, ini Abdullah. tulisan ini siapa sendiri? Nah, di, ini di, yang di, ini. di catatan keluarga ini enggak ada. Umar ini cucu, bukan anak Abdurrahman. Enggak ada. Ya betul. Ini cucu Umar cucu. Cucu tapi saudaranya ada nama Ahmad sama Muhammad. Nah, cuma di keterangannya di sini tentang Abdurrahman ini, tetap dia mengatakan bahwa Sulaiman Kekaniwala itu bapaknya Abdurrahman yang ini, Abdurrahman yang tadi sesuai dengan silsilah ini, Bet.
Nah, ini yang 4 nama ini Ahmad Muhammad ini anaknya Abdullah, bukan anaknya Abdurrahman. Betul anak Abdullah. Iya. Tapi Abdullah mana? Abdullah bin Abdurrahman. Iya. Atau Abdullah bin Umar. Ini disebutkan Abdullah bin Abdurrahman. Nah, ya, betul. Abdullah bin Abdurrahman punya anak namanya Ahmad. Lahir di Ahmad Karim, Muhammad di Belgium, India, Ya. Umar di Belgium, India. Betul. Ya, jadi ini anak Abdullah bin Abdurrahman Basyeba. Ya. Di sini disebutkan di sini Ya, kan. ya, Nah, kemudian Fatimah ya, yang dinikahi oleh ya, Habib Imam Muhammad bin Betul. Ahmad Al-Kab ya. bin Muhammad ketika. Nah, ini sendiri juga Muhammad Al-Kab ini memang belum masuk ke Indonesia ya. Ya. Al-Kab ini belum Al-Agab ini tahun 1911 ya meninggal. Ya. Nah, artinya memang dia ditarim sih. Ya. Kalau dari nama kakek Al-Kab ini ya, dia keluar pada generasi tahun 1900 Al-Kab keluar. Nah, jadi ini yang dimaksud Ahmad bin Muhammad ini anaknya Abdullah. Anak Abdullah. Iya. Bukan anaknya Abdurrahman. Tapi Abdullah yang bin Abdurrahman. Iya, Abdullah bin Abdurrahman. Ya, ya. Nah, jadi ini coba kita gali lagi kalau begini. Iya, karena Umar itu punya Ini dua juga anak. sumber Gitu kan. catatan ini Abdullah bin sendiri dari mana Abdurrahman. Abdullah ini juga. Kadang-kadang diselewengkan deh. Abdullahnya itu Abdullahnya Abdurrahman atau Abdullahnya Iya, ini Umar. Iya, Gitu iya, deh. iya. Ya, kalau di sini jelas di sini Abdullah bin Abdurrahman. Nah, kalau itu kan jelas, betul. cuma ini sendiri catatan dari mana kita perlu ini juga. Ya. Kan? Tetapi situ tetap mengatakan Sulaiman kedua itu anaknya Abdurrahman bin Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Basyiban. Mm-mm. Dua nama tadi nggak masuk, dua nama tadi. Yang kita sebutkan tadi bahwa ada nama di atasnya ada nama Umar sama nama Abdullah itu nggak masuk. Mm-mm. Di atasnya itu Mm-mm. nggak masuk. Ada nama Abdurrahman lagi ya, Mm-mm. Umar di atasnya kan ada Abdullah. Dia langsung seperti susunan ini langsung ke sini tetap ke sini. Iya. Jadi dia langsung lompat 2 abad gitu, lompat Iya. 2 abad gitu. Makanya itu tuh ya lagi sumbernya. Hah? Belakang sumber. Seperti dia, seperti itu. Ini sumber catatan di Masrur Ar-Rabi ini Ya, buku yang dikarang oleh Abu Bakar bin Muhammad Nasyiri, 2 jilid bukunya. Bukunya ada kita. Masrur Ar-Rabi 2 jilid. Ini sumber mereka ini namanya Masrur Ar-Rawi. Ini 2 jilid ya. oh ya. Sekedar itu apa? Iya, iya. Managib Iya, ya. iya. Kemudian Syar'innya sama juga. Ini Habib Ahmad bin Zain, muridnya ya, muridnya Habib Allah, bahasa Arab tapi tidak pakai ini. Kita pakai baris. Iya. Jadi ini Syar'innya juga ini murid Habib Abdullah Al-Haddad. Ya. Kalau Masrur Ar-Rawi ini satu zaman Abdullah Al-Haddad, tapi dia lebih atas. Tapi manaqib riwayat hidup al dia catat memang. Kalau Habib Ahmad ini murid dari Abdullah Al-Haddad. Jadi dalam kitab namanya Syarh Ainiyah ada kitabnya, ada kitabnya. Ada rasanya. Juga ada Habib Umar bin Muhammad bin Fiqih, kemudian An-Nuhru Masrus bin Managib, Syekh Abu Bakar bin Salim ini semua ini ada ya. Akhirnya rujukan Atraf fil Akhbaril Asraf dari Habib Al-Bibi Tahib Al-Haddad Mufti Johor ya. Ya, saya pernah. Ini termasuk ini. Iya. Jadi biografi apa ini artinya memang ngambilnya seputar gitu, seputar catatan sama ya. Cuma saja ini saya mesti baca lebih banyak. Keren. Keturunan Sri Itu Baduga lebih aja. kami ini yang mana kok? Jaraknya jauh sekali 2 abad gitu. Itu